Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Damin RC akan mengidentifikasikan penyakit diabetes dengan penerapan metode Navi Bayes dan SVM. Next. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri Farah Faizah, kedua Anissa Novantika, ketiga Anastasia Rahman, keempat Salwa Amelia Salsabila, kelima Gozi Alvin Karim, dan keenam Albert Analavean. Pendahuluan, latar belakang. Penerapan teknologi dapat berperan dalam pendeteksian penyakit yang diderita oleh pasien. Dalam memprediksi penyakit, khususnya pada penyakit diabetes, pemodelan prediktif memainkan peran penting dalam mendukung diagnosis dini dan pengelolaan penyakit. Algoritma Navi Bayes dan Super Vector Machine atau SVM dapat memberikan prediksi yang terbaik. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi berdasarkan dengan latar belakang yang dipunya, jadi ada rumusan masalah yang dapat dibuat. Yang pertama itu bagaimana penerapan metode Navi Bayes dalam mendeteksi adanya penyakit diabetes. Yang kedua, bagaimana penerapan metode SPM dalam mendeteksi adanya penyakit diabetes. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah perbandingan evaluasi performa dari metode Navi Bayes dan juga SPM dalam mendeteksi penyakit diabetes pada pasien. Yang keempat adalah metode manakah yang lebih baik digunakan dalam memprediksi penyakit diabetes. Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, maka di sini kami memiliki tujuan. Yang pertama, kita dapat mengetahui penerapan metode Navi Bayes dalam mendeteksi adanya penyakit diabetes. Yang kedua, dapat mengetahui penerapan metode SPM dalam mendeteksi adanya penyakit diabetes. Yang ketiga, dapat mengetahui perbandingan evaluasi performa dari metode Navi Bayes dan SPM dalam mendeteksi penyakit diabetes pada pasien. Yang keempat adalah dapat menentukan metode terbaik dalam mendeteksi penyakit diabetes pada pasien. Selanjutnya ada metode pengambilan dataset, yang mana dataset yang kita akan gunakan adalah data untuk melakukan klasifikasi mengenai penyakit diabetes yang diderita oleh pasien. Pada dataset ini memiliki beberapa variabel yang mempengaruhi, yaitu variabel gender, age, hipertensi, heart disease, smoking history, BMI, HbA1c level, blood glucose level, dan diabetes. Dataset ini berasal dari platform dataset Kaggle. Next. Di sini kita menggunakan beberapa import pustaka. Yang pertama ada Pandas, NumPy, Matplotlib untuk pplot PLT-nya. Lalu ada Seaborn, ada Sklearn untuk preprocessing, untuk label encoder, ada untuk standar scalar, ada trend test split, ada untuk naive bias, Gaussian NB, ada matrix, ada scalar matrix untuk akurasi skor, ada scalar matrix untuk classification report, ada scalar matrix untuk precision recall kurva, ada scalar matrix untuk confusion matrix, ada scalar matrix untuk F1 score. Next. Metode klasifikasi. Yang pertama ada naive Bayes, yang mana merupakan metode dalam machine learning yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik. Cara kerja yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Yang kedua ada support vector machine, yang mana merupakan algoritma pembelajaran terawasi yang menggunakan konsep garis batas atau hyperplanes atau margin maksimum, yaitu jarak terbesar, garis batas, dan titik data terdekat untuk mengklasifikasikan titik data ke dalam kategori yang berbeda. Next. Selanjutnya ada pseudocode-nya. Yang pertama kita menginput library-nya, kedua input dataset-nya,
Yang ketiga, kita melakukan data analisis atau pre-processing. Next. Yang keempat, kita membuat plot dan heat map-nya untuk melihat korelasinya. Yang kelima, kita melakukan split data naive bias. Yang keenam, kita melakukan klasifikasi data naive bias. Yang ketujuh, menghitung akurasi naive bias. Yang kedelapan, membuat kurva naive bias. Langkah ke-9, kita melakukan prediksi naive bias. Ke-10, kita melakukan split data naive SPM. Ke-11, kita melakukan klasifikasi data SVM. Ke-12, menghitung akurasi naif SVM. Ke-13, membuat kurva SVM. Dan ke-15, kita menghasilkan output hasil klasifikasi naif bias dan SVM. Next. Selanjutnya ada flow chart, yang mana pertama kita menginput library dan data, lalu melakukan data analisis atau pre-processing, membuat dan heat map, melakukan split data naive bias, melakukan data naive bias, menghitung akurasi naive bias, melakukan proses membuat kurva naive bias, melakukan proses selanjutnya melakukan proses prediksi naive SVM, lalu menampilkan outputan hasil klasifikasi naive bias dan SVM. Lalu program selesai. Selanjutnya kita menjelaskan skor pada naik byte pada skor vektor mesin. Jadi pertama kita memposting data pada data tersebut. Ada beberapa variabel, kita mengambil dua fitur atau dua variabel. Ini ada yang pertama itu untuk fitur X-nya itu ada dua, ada umur dan padat gula darah. Kemudian yang kedua itu dia dia akan mengambil dari baris pada kolom satu dan semua kolomnya dikurang satu. Kemudian kita membagi dari data tersebut menjadi selanjutnya setelah dibagi kita melakukan standar scalar terhadap data trend dan data test. Kemudian setelah melakukan standarisasi standar scalar kita melakukan klasifikasi dengan metode Gaussian. Selanjutnya setelah melakukan uh, metode pada Gaussian, kita menghitung prediksinya. Kemudian setelah kita menghitung prediksinya, kita akan melakukan juga nilai perhitungan pada nilai akurasi. Jadi kita menggunakan library atau uh, form dari Schindler. Selanjutnya kita menghitung klasifikasi reportnya, kemudian dan nilai response score-nya. Kita dilihat untuk akurasi skor pada metode ini dengan dataset diabetes uh, dapat nilai sebesar 0,93 dan klasifikasi reportnya dan yang 0 itu yang positif itu dengan koefisien 0,95 dan uh, recall itu 0,99 dan open score 97 dengan pendukung yang terkena itu ada 457 dan yang satu itu negatif atau tidak kena. Di sini ada posisinya itu ada 0,78 dan recall 41 open score itu 0,5 dan yang terkena itu ada 4.296. Kemudian nilai F score dari keseluruhan tersebut yaitu sebesar 0,53 sekian. Selanjutnya kita melakukan confusion matrix melihat berdasarkan true false-nya.
Di sini kita melakukan perhitungan berdasarkan nilai tes dan predik dari variabel Y. Kita lihat untuk yang terkena dan positif itu sebesar 45.193 dan terkena namun dia eh, tidak positif, dia ada 511 dan untuk yang tidak kena dan dia positif, positif apa benar tidak kena diabetes itu sebesar 2.532 dan benar-benar tidak terkena diabetes ada 171.764. Selanjutnya kita melakukan plot eh, pada precision recall-nya dengan menggunakan uh, berupa recall. Di sini kita mau lihat pada berupa recall dengan naive Bayes classification. Nah, pertama dia nilainya berada pada satu, kemudian mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Selanjutnya kita melakukan plot dengan ROC. Jika dia menentu satu, berarti dia menyatakan metode ini sangat cocok digunakan. Uh, kita lihat pada awal dia mengalami penaikan yang lumayan signifikan. Di sini nilainya mengalami kenaikan pada titik 0,4 sampai 0,8 sekian. Selanjutnya kita melakukan visualisasi prediksi berdasarkan nilai training pada dataset yang di atas. Bisa dilihat untuk yang hasil dari visualisasi tersebut, kita menggunakan training ini untuk sebaran pada visualisasi. Bisa lihat pada legend untuk yang merah itu yang positif dan hijau itu yang negatif. Bisa dilihat untuk yang eh, negatif atau positif eh, berada di tengah-tengah. Berarti sebagian besar ada yang benar dan tidak benar seperti pada nilai koefisien itu di atas. Selanjutnya untuk ini kita menghitung berdasarkan eh, nilai data testing. Ini juga sama seperti tren dan visualisasi pada koefisien di atas. Sebagian ada yang terkena dan tidak. Nah, di sini lumayan berdekatan berdasarkan grafik. Selanjutnya kita melakukan permisalan. Di sini berdasarkan nilai prediksinya, kita akan menentukan uh, apakah ada. Kita melakukan sebuah studi case di sini. Yang pertama, ketika dia tadi kan berdasarkan umur dan tekanan gula darah. Di sini misalnya kita umur 45 tahun dan tekanan gula darah itu sebesar 250, apakah dia terkena atau tidak gitu. Nah, pada data set di atas, kita ambil contoh, uh, jika tekanan gula darahnya itu 120, dia positif diabetes. Dan untuk umur itu tidak pasti. Dan kita lihat pada studi case tadi, ternyata uh, dia umurnya itu 45 dan kemudian tekanan gula darahnya itu 90. Apakah dia menghasilkan 0 atau 1 atau ternyata 1, berarti dia uh, kemungkinan besar tekanan itu bisa jadi, tapi dia sini tidak gitu. Selanjutnya untuk support vektor mesin akan dilakukan oleh teman-teman. Saya persilahkan untuk Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait model super vector machine. Selain dari model naive Bayes yang telah dijelaskan, kita akan membangun model dengan menggunakan super vector machine, di mana prosesnya lebih kurang sama seperti naive Bayes mungkin, dan di mana diawali dengan membagi data dengan memasukkan variabel dependen ataupun independen, di mana prosesnya lebih kurang sama seperti model naive Bayes, yaitu X merupakan untuk independen merupakan X atribut X dengan blood glucose level.
Lalu Y merupakan atribut pada data di minus 1. Lalu dilakukan split data dengan menggunakan fungsi train test split dari packages di Python. Lalu ditampilkan ukuran xtrain dan xtest. Selanjutnya dilakukan standarisasi skalar, di mana standarisasi skalar menggunakan standar skalar, di mana standarisasi skalar dilakukan training fitur pada xtrain dan juga pada xtest. Lalu selanjutnya dibangun model super vector machine, di mana menggunakan library SVC dari sklearn SVM, di mana prosesnya itu dengan menginisiasi classifier dengan model SVC dengan kernel yang digunakan linear dengan random start 0. Lalu dilakukan training fitur pada xtrain dan ytrain. Selanjutnya dilakukan proses prediksi klasifikasi, di mana proses prediksi klasifikasi oh, digunakan menggunakan data X-test dan lalu ditampilkan nilai YPRED menggunakan NP concatenated atau merupakan agregat untuk menggabungkan nilai dari prediksi yang berupa 0 ataupun 1. Bisa kita lihat pada layar terdapat 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Lalu selanjutnya lebih kurang sama seperti model sebelumnya, dihitung nilai akurasi dan menampilkan klasifikasi report dan F1 score. Pada layar kita bisa lihat akurasi skor berada 0,94117. Lebih kurang sama seperti pada model sebelumnya, memiliki akurasi yang lebih dari 90%. Selain itu kita bisa menampilkan laporan klasifikasi terkait precision, recall, F1 score, support, dan lain-lain. Di mana F1 score diperoleh sekitar 0,48, di mana nilai F1 score lebih kecil dari model pada sebelumnya atau model naive Bayes. Lalu model SVM dilakukan confusion metric, di mana posenya lebih kurang sama seperti model sebelumnya, itu menggunakan confusion metric dengan menggunakan data Y, yaitu Y-test dan Y-prat, dan ditampilkan menggunakan library Seaborn dengan dalam bentuk heatmap. Dan bisa kita lihat confusion metric pada layar. Setelah dilakukan confusion metric, selanjutnya kita akan melakukan menentukan hasil dari kurva precision recall, di mana prosesnya lebih kurang sama seperti proses pada naive Bayes, namun di proses YPROT underscore proba, di mana classifier menggunakan decision function, sedangkan pada naive Bayes tidak menggunakan fungsi decision function. Lalu ditampilkan nilai precision recall kurva, di mana kita bisa lihat nilai recall memiliki nilai yang stabil dari recall 0 sampai 0,4 sehingga memiliki precision 1. Namun nilai recall mengalami penurunan precision pada lebih dari 0,4 sampai 1. Dan selanjutnya kita akan membuat plot AOC dan erosi, di mana prosesnya lebih kurang sama seperti naive Bayes, cuman mengganti fungsi dengan decision function. Lalu ditampilkan hasil dari erosi kurva, bisa kita lihat pada layar, di mana nilai false positive rate memiliki nilai stabil hingga 0,4 pada true positive rate dan mengalami kenaikan ketika lebih dari 0 sehingga true positive rate mengalami kenaikan seperti kenaikan regresi lebih kurang seperti itu. Terusnya dilakukan visualisasi dari prediksi dari SVM, yaitu lebih kurang sama seperti pada model naive Bayes. Bisa kita lihat pada layar, bisa terlihat visualisasi dari prediksi SVM pada trend set. Selain SVM training set, kita juga visualisasikan kepada SVM test set. Bisa kita lihat pada layar. Dan selanjutnya kita akan melakukan cek prediksi pada model yang dibangun, di mana kita melakukan prediksi dengan transformasi ST pada 30,70 dan didapatkan prediksi 0 atau bisa dikatakan tidak diabetes. Oke, sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya.
Baiklah, berdasarkan analisis yang sudah kelompok kami lakukan, didapati kesimpulan bahwa dari model klasifikasi naive Bayes dan support vector machine yang sudah dibangun diperoleh bahwa kedua model tersebut memiliki akurasi yang sangat tinggi mencapai lebih dari 90%. Namun model naive Bayes memiliki F1 skornya tinggi yang menunjukkan bahwa model tersebut memprediksi target secara sangat baik dan akurat dibandingkan dengan model super vector mesin. Hal ini disebabkan karena model naive Bayes melakukan klasifikasi berdasarkan probabilitas, sedangkan model support vector mesin berdasarkan perhitungan margin. Walaupun secara data digunakan model SVM lebih unggul dalam akurasinya, sedangkan naive Bayes lebih unggul dalam kecepatan komputasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.